Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya analis Clara Madani. Pada kesempatan kali ini, saya dipercayai untuk menjadi vendor asistensi mata kuliah Matematika Bisnis semester 1. Oke, mari kita kerjakan soal pertama. Gambarkan grafik fungsi berikut ini dengan menggunakan ciri-ciri matematis. A, Y min 3x plus 6 sama dengan 0. B, Y sama dengan min 2x plus 3. C, X sama dengan 2Y kuadrat min 2Y min 6. Nah, ini penyelesaiannya. Itu yang A, Y min 3X plus 6 sama dengan 0. Kita ubah dulu menjadi Y sama dengan, nah ini kan min 3X. Melewati sama dengan, itu kan menjadi positif ya. Dari 3X, nah ini juga sama, plus 6, kita pindah ke kanan, melewati sama dengan ini, menjadi min 6. Maka kita gunakan yang ini. Syarat grafik fungsi itu kan X sama dengan 0, Y sama dengan 0 kan. Nah, maka titik potong dengan sumbu Y yaitu X sama dengan 0. Kita ubah X ini itu menjadi 0. Berarti Y sama dengan 3 kali 0 min 6. 3 kali 0 itu tetap 0. Dan min 6 itu tetap min 6. Dari 0 dikurang min 6 itu kan min 6. Jadi koordinat titik potong dengan sumbu Y yaitu titik A 0, min 6. Kemudian titik potong dengan sumbu X yaitu Y sama dengan 0. Nah, Y sama dengan 3X min 6. Y-nya itu kita ubah menjadi 0. Ini tulis, terus 3X kita pindah ke kiri menjadi negatif 3X. Ini min 6. Kemudian itu kan ada negatif, kita coret. Nah, kita coret kan 6, ini kan perkalian ya, dipindah ke kanan melewati sama dengan menjadi pembagian. Jadinya itu hasilnya 6 bagi 3, hasilnya 2. Jadi koordinat titik potong dengan sumbu X yaitu titik B 2,0. Nah, kemudian ini grafik fungsinya. Kita gambar dulu yang garis koordinat kartesiusnya ini. Kemudian titik A itu kan 0,6. Nah, 0-nya itu kan di sini di tengah. Nah, ini itu kan min 6, jadinya min 6 di sini. Terusan yang B, titik B itu kan 2,0. 2-nya di sini, 0-nya di sini. Nah, kemudian kita tarik garis dari titik A ke titik B. Maka grafik bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Terus lanjut di soal 1B. Soalnya itu kan Y sama dengan min 2X plus 3. Sama seperti yang A tadi, ini kan grafik fungsi syaratnya harus X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Ini X-nya itu kita ganti 0. Jadi min 2 kali 0 plus 3. Min 2 kali 0, 0. 0 tambah 3, 3. Jadi titik A yaitu 0,3. Kemudian titik potong dengan sumbu X yaitu Y sama dengan 0. Y itu kita ubah menjadi 0 sama dengan 2X plus 3. Nah, ini 3-nya kita pindah ke kiri menjadi negatif sama dengan 2X. Ini kita coret. Ini berarti 3 dibagi 2, hasilnya 1,5. Maka titik B itu 1,5,0. Mungkin kita gambar grafiknya. Ini kan titik A itu kan 0,3. 0,3 di sini. Dan titik B itu 1,5. 1,5 di sini. Kemudian kita tarik garis dari titik A ke titik B. Berarti grafik bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Lanjut untuk soal 1B. Soalnya itu kan X sama dengan 2Y kuadrat min 2Y min 6. Sama seperti tadi kan, caranya itu X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Nah, kita ubah Y-nya ini menjadi 0. Y itu 0.
min 2 kali 0 min 6. 0 kuadrat itu kan tetap 0, 0 kali 2 itu 0, min 2 kali 0 itu 0, jadi tinggal min 6. Jadi titik A itu min 6,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y, yaitu X sama dengan 0. Nah, ininya X-nya ini kita ubah menjadi 0. Jadi 0 sama dengan 2Y kuadrat min 2Y min 6. Kemudian kita mencari diskriminasi. Rumus diskriminasi yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, B ini didapat dari ini ya. Ini kan yang A itu kan 2Y kuadrat. Terus yang B itu min 2Y. Yang C itu min 6. Tinggal masukin. Nah, B-nya itu min 2 kuadrat min 4. Terus A-nya itu kan 2. A-nya 2, terus B-nya itu min 6. Min 2 B kuadrat kan hasilnya 4. Nah, min 4 kali 2 itu kan min 8. Min 8 kali min 6 hasilnya positif 48. Nah, 48 tambah 4 itu kan 52. Karena nilai diskriminasi ini lebih dari 0, 52 itu kan lebih dari 0 ya, maka suatu fungsi kuadrat akan memotong sumbu Y di 2 titik. Lanjut, ini koordinat, kita mencari koordinat titik potongnya, yaitu Y1 dan Y2 sama dengan, ini rumusnya, dan B plus minus akar D bagi 2A. Y1, Y2 sama dengan B. B-nya itu kan tadi ini, min 2. Ini tulis, B-nya itu tulis, terus min 2, terus plus minus akar D. D ini 52 dari ini, dibagi 2A. A ini dari ini. Jadinya negatif kali negatif itu kan positif. Jadi 2 plus minus akar dari 52 itu kan 7,21. Terus dibagi 2 kali 2 itu 4. Nah, kita pecah jadi 2 lagi, yaitu Y1 sama dengan 2 plus 7,21 dibagi 4. 2 tambah 7,21 hasilnya itu kan 9,21, dibagi 4 sama dengan 1,80. Kemudian untuk Y2 nya itu negatif ya ini. Y2 sama dengan 2 min 7,21 dibagi 4. 2 dikurang 7,21 itu hasilnya negatif 5,21. Terus dibagi 4 hasilnya negatif 1,30. Sehingga koordinat titik potong dengan sumbu X adalah B 0,180 dan C ini 0,130. Kemudian kita mencari titik puncak. Titik puncak itu rumusnya X sama dengan negatif D bagi 4A. X sama dengan negatif D. D ini kan itu kan ini 52 ini. 52 dibagi 4, A-nya ini. A-nya ini. Berarti negatif 52 dibagi 8 hasilnya itu negatif 6,5. Kemudian kita mencari persamaan sumbu simetri. Rumusnya ini Y sama dengan negatif B bagi 2A. Negatif B ini kan min 2. Kita tulis negatif, terus ini negatif 2 dibagi 2A. A-nya ini, maka negatif kali negatif 2 itu 2, terus dibagi 4. 2 bagi 4 itu 0,5. Kemudian kita menggambar grafik X sama dengan 2Y kuadrat min 2Y min 6. Ini kita gambar garis koordinat kartesiusnya, kemudian kita
di titik A. Titik A tadi kan ketemunya min 6,0, negatif 6,0. Di sini negatif 6,0 kita tulis titik A, terus titik B ini 0,180, di sini 0,180. Kemudian untuk titik B itu negatif 1,30, negatif 130. Jadi ini bisa dibulatkan atau tulis tidak apa-apa. Kemudian untuk titik puncak ini kan min 6,5, jadi di sini negatif 6,5. Kemudian persamaan sumbu simetrinya 0,5. Nah, dari titik puncak ini kita tarik garis ke B, terus ke A, lanjut ke B, terus kita berputus-putus ke sini. Lanjut untuk soal nomor 2. Sukses HU adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan alat-alat kesehatan, mempunyai fungsi permintaan D, identitas C sama dengan 25 min 0,25 P, dan fungsi penawaran S, identitas P sama dengan 25 plus Y. Terhadap barang-barang ini, pemerintah memungut pajak per unit sebesar T sama dengan 5 per unit. A. Carilah titik keseimbangan pasar sebelum pajak. B. Carilah titik keseimbangan pasar setelah pajak. C. Carilah besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen, produsen, serta yang diterima oleh pemerintah. D. Tunjukkan jawaban A sampai C ke dalam grafik. Ini penyelesaiannya. Ini soalnya kan jadi D, identitas C sama dengan 25, negatif 0,25 P. S, identitas P sama dengan 25 plus C. Nah, kita ubah menjadi ini, negatif C sama dengan min 4 plus 25. Negatif ini kan C-nya kan dipindah melewati sama dengan menjadi negatif kan. Ini juga P dipindah ke kanan menjadi negatif plus 25. Nah, ini kita kalikan dengan negatif, jadi menjadi positif. Ini C-nya sama dengan P min 25. Ini P-nya tadi diketahui 5 per unit. Kita cari titik keseimbangan pasar sebelum pajak. Itu kan D sama dengan S. Nah, D-nya tadi ini kan 25 min 0,25 P. Terus sama dengan S. Maksudnya ini tadi. Pakai yang ini. I sama dengan P min 25. Kemudian kita kita pindahkan P dengan P, angka dengan angka. Dari negatif 0,25 P, terus ini P-nya ini kita pindah ke kiri menjadi negatif P, kemudian 25-nya kita tetap 25. Ini 25 ini kita pindah ke kanan menjadi negatif. Maka hasil dari negatif 0,25 P dikurang P itu menjadi negatif 1,25 P, sama dengan negatif 25 itu negatif 50. Maka di sini kan dicoret negatifnya, terus 50 dibagi 1,25, hasilnya itu 40. Kita substitusi ke ini, C sama dengan P min 25. C sama dengan P ini ketemu 40 tadi kan, 40 kurang 25, hasilnya 15. Jadi titik keseimbangan pasar sebelum pajak itu E0 ini 15,40. Titik keseimbangan pasar setelah pajak yaitu ini tadi S0
0 identitas I sama dengan P min 25. T-nya tadi ini 5 yang diketahui. Terus ini S1 identitas I sama dengan ini rumusnya F P min T. S1 identitas I sama dengan ini P, T-nya ini kan ini ya 5 terus negatif 25. S1 identitas I sama dengan negatif 5 negatif 5 negatif 25, hasilnya negatif 30. Maka fungsi penawaran setelah pajak yaitu ini. Lanjut yang G sama dengan S1. G-nya tadi ini 25 min 0,25 P sama dengan S1 kan tadi ini P min 30. Nah, kita pindahkan P dengan P angka dengan angka dari negatif 0,25 P dikurang P, hasilnya negatif 1,25 P. Kemudian ini ada negatif 30, ini 25 dipindah ke kanan menjadi negatif. Nah, hasilnya itu negatif 55. Terus kita coret ini yang negatif ini kita coret 1,25 dipindah ke kanan menjadi pembagian, maka 55 dibagi 1,25 hasilnya 44. Kemudian kita substitusi ke ini, ke S1 ini setelah pakai ini. I sama dengan P min 30. I sama dengan P nya ini 44 dikurang 30, hasilnya 14. Jadi ini tuh untuk E1 ya. Jadi ini E1 nya itu 14,44. Nah, kemudian mencari besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen, produsen, dan diterima oleh pemerintah. Konsumen itu rumusnya TKU sama dengan P1 dikurang P0. Nah, P1 nya tadi kan sudah diketahui, yaitu ini kan 44. Kemudian P0 nya ini 40. P0 nya ini 40. 44 dikurang 40 itu kan 4. Jadi tarif pajak atau barang yang ditanggung oleh konsumen itu 4, sebesar 4. Kemudian untuk TKTOT rumusnya TKU kali I1. Nah, TKU ini kan hasil dari ini tadi kan 4. Dari 4 dikali I1. I1 nya tadi ini 14. 4 kali 14 itu 56. Jadi total pajak yang ditanggung oleh konsumen itu 56. Kemudian untuk produsen, rumusnya TPU sama dengan T kurang TKU. T ini kan tadi dari soal ya, T yang diketahui di soal itu 5 per unit. Berarti 5 dikurang TKU. TKU tadi ini 4. Dari 5 dikurang 4 hasilnya 1. Maka tarif pajak atau barang yang ditanggung oleh produsen yaitu 1. Kemudian rumus TPTOT yaitu TPU kali I1. TPU tadi ini 1 dikali I1. I1 nya ini 14. Jadi hasilnya 14. Maka total pajak yang ditanggung oleh produsen yaitu 14. Kemudian pemerintah ini bisa salah satu aja rumusnya. Terus ini T besar sama dengan T kecil kali I1, yaitu T sama dengan T
P kecilnya tadi yang di soal, yang diketahui di soal ini 5 dikali V1 nya ini 14 ini, maka 5 kali 14 hasilnya 70. Nah, ini untuk kayak membandingkan apakah hasilnya itu sama atau tidak, karena ini yang rumus satunya lagi, ini T besar sama dengan T katot ini hasilnya kan 56 ditambah T petot ini 14, hasilnya itu 70. Jadi ini sama kan jawabannya tadi benar, maka besar total pajak yang diterima pemerintah adalah sebesar 70. Lanjut, kita menggambar grafiknya. Kita buat garis kartesius dulu, ini I dan P. Kemudian kita yang mana lagi, titik E0 itu kan 15,40. Ini kita buat garisnya terus putus. Kemudian untuk E1 nya itu kan 14,44, jadi ini 14,44. Kita buat garis, kemudian kita mencari yang D ini, menjadi X sama dengan 0, Y sama dengan 0 dan P sama dengan 0. Nah, ini kan jika P sama dengan 0, jika P ini 0, berarti kan negatif 0,25 dikali 0 itu kan hasilnya kan 0, maka Y-nya itu tetap 25 ini. Nah, jika Y sama dengan 0, ini Y itu 0, berarti 25 ini kita pindah ke kiri menjadi negatif 25. Negatif ketemu negatif kan menjadi positif, jadi hilang. Berarti 25 dibagi 0,25 hasilnya 100. Nah, maka ini Y-nya itu 25 dan P-nya itu 0. Ini 25, P-nya itu 0 di sini. Kemudian ini Y-nya 0, tapi P-nya itu 100. Berarti Y-nya 0, P-nya 100. Nah, kita tarik garis gitu. Nah, terus ini E1 ini kan tadi di soal soalnya ini S1 ini kan identitas Y sama dengan P-30. Kita juga sama kayak tadi, Y-nya 0, P-nya 0. Nah, ini kan P-nya kan 0. Jika P 0, maka Y-nya itu negatif 30. Kemudian jika Y-nya 0 ini berarti kan men 30 ini kita pindah ke kiri menjadi positif kan, berarti P-nya itu 30. Nah, berarti ini P-nya 0, Y-nya 30, Y-nya min 30. Y-nya ini di sini 30. Kemudian ini Y-nya 0, P-nya 30. P-nya 30 di sini. Nah, kita tarik garis ini. Kemudian untuk S0 nya ini S0 nya ini sama dengan P negatif 25. Sama kayak tadi, Y-nya 0, P-nya 0. Nah, jika P-nya ini 0, berarti Y-nya itu negatif 25. Jika Y-nya ini 0, maka P-nya itu 25. Karena dipindah ke kiri, berarti sama dengan menjadi positif. Berarti Y-nya negatif 25. Terus P-nya ini 0.
di sini. Kemudian untuk ini B-nya 0, P-nya 25 di sini. Kita tarik garis. Itu untuk E0. Kemudian mencari yang ini didapat dari ini S0. S0 identitas I1, kita pakainya itu I1 ya. I1 sama dengan P negatif 25. I1 nya tadi kan diketahui 14. 14 sama dengan P min 25. Nah, P-nya di sini 14 ditambah 25 hasilnya itu kan 39. Jadi P-nya 39. Nah, kita buat dari sini, kita arsir. Kalau untuk yang garis kayak miring gini itu untuk konsumen, kalau yang tegak lurus ini produsen. Jadi grafiknya itu seperti ini. Lanjut untuk soal nomor 3. Tentukan diferensial dari fungsi-fungsi di bawah ini. A, Y sama dengan 0,245 kuadrat, 0,245 kuadrat. B, Y sama dengan 2x plus 3 kuadrat. B, untuk soal 3B itu Y sama dengan 2x plus 3 pangkat 3. Terus untuk C, Y sama dengan log 5x min 2. D, Y sama dengan 2x per x min 3. Ini penyelesaiannya. Diferensial itu turunan ya. Jadi Y sama dengan 0,245 kuadrat pangkat 2 ini menjadi Y aksen sama dengan ini 2 pangkat ini, kita tulis di depan dikali 0. Turunannya dari ini kan angka kan itu kan 0 kan ya. Jadi 2 kali 0 itu 0. Nah, untuk yang B itu soalnya Y sama dengan 2x plus 3 pangkat 3. Y aksen sama dengan ini pangkatnya itu kita tulis di depan 3. Di sini juga ditulis 2x plus 3. Nah, 2 ini didapat dari 3 dikurang 1. Terus dikali turunannya dari 2x, yaitu 2. Turunannya dari ini kan 2x itu kan 2. Nah, kalau di sini kan 0 ya, kosong. Jadi Y aksen sama dengan 3 kali 2 itu 6. Terus ininya ditulis lagi. Kemudian Y aksen sama dengan 6. Ini kita dikuadratkan 2x plus 3 kali 2x plus 3. Hasilnya ini 4x kuadrat plus 12x plus 9. Kemudian kita kali 1, 6 kali 4 hasilnya 24x kuadrat. 6 kali 12x hasilnya 72x, dan 6 kali 9 hasilnya 54. Lanjut untuk soal 3C, yaitu Y sama dengan log 5x min 2. Y aksen sama dengan 1 dibagi ini dan ditulis 5x min 2 kali log E 5. Turunannya dari ini 5x itu kan turunannya 5. Nah, untuk 2 itu 0, tidak ditulis. Kemudian Y aksen sama dengan 1 dikali 5 itu kan 5. Dibagi ini 5x min 2 tulis terus log E. Kemudian lanjut soal 3D, yaitu Y sama dengan 2x bagi x min 3. 2x ini kita simbolkan sebagai U, dan x min 3 kita simbolkan sebagai V. Nah, ini ditulis, dijabarkan U sama dengan 2x. Turunannya dari 2, x itu kan 2 ya. Kemudian untuk V ini soalnya itu ini x min 3. Terus V aksen turunannya dari ini, dari 1. Maka ini rumusnya Y aksen sama dengan U aksen kali V min V aksen kali U bagi V
V kuadrat V pangkat 2. Y aksen sama dengan U aksen. U aksennya ini tadi 2. Kemudian dikali V. V-nya ini X min 3 dikurang Y aksennya ini 1 kali U. U-nya ini 2X. Dibagi V kuadrat V pangkat 2. V-nya ini X min 3. Kemudian kita kali 1 beri 2 kali X 2X 2 kali negatif 3 menjadi negatif 6, terus dikurang ini 1 kali 2X itu kan 2X, terus dibagi, nah ini dikuadratkan, hasilnya X kuadrat min 6X plus 9. Terus Y aksen sama dengan ini 2X dikurang 2X kan habis, jadi tinggal negatif 6, terus dibagi, ini ditulis lagi, jadi hasilnya ini. Lanjut untuk soal nomor 4. Diketahui Y sama dengan X pangkat 3 plus 6X kuadrat negatif 36X min 20 negatif 20. Carilah A titik ekstrimnya, B ujilah titik ekstrim tersebut mana yang merupakan titik ekstrim maksimum dan mana yang merupakan titik ekstrim minimum. C carilah titik beloknya. Penyelesaiannya ini A titik ekstrim. Titik ekstrimnya kan ini kan Y sama dengan ini. Nah kita turunkan turunan dari Y ini, yaitu Y aksen sama dengan ini 3-nya tulis, pangkat dipindah ke depan 3X kuadrat. Nah 2 ini didapat dari 3 dikurang 1, nah ini, terus ditambah 6 dikali 2 yang pangkatnya ini 6 kali 2 itu kan 12X. Nah ini pangkatnya menjadi 1 karena 2 dikurang 1 kan 1 ya. Kemudian turunan dari 36X yaitu 36. Terus kita sederhanakan, kan ini kan kita bisa dibagi, ini kan bisa dibagi 3, berarti 3 bagi 3 itu habis jadi 1 maksud saya. Nah kita tulis X kuadrat ditambah 12 bagi 3 ini 4X min 36 dibagi 3 itu 12. Ini kita pakai cara cepatnya aja ya, kita faktorkan karena ini tuh angkanya itu bisa difaktorkan, jadinya 0 sama dengan X min 2 tutup kurung, terus buka kurung X plus 6 tutup kurung. Nah ini kan 2 dikali 6 negatif 2 dikali 6 itu kan negatif 12, terus negatif 2 ditambah 6 itu kan hasilnya 4, maka X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 6. Kemudian kita substitusi ke soal ini, yaitu Y1 sama dengan ini X ini kan sebagai X1, ini X2. Nah Y1 sama dengan X3 ini yang di soal lagi ini tulis, terus X ini kita ganti menjadi 2, yaitu 2 pangkat 3 plus 6 2 pangkat 2 min 36 kali 2 min 20. 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. 2 kali 2 itu kan 4. Nah 4 kali 6 ini 24. Kurang 36 kali 2 72 dikurang 20. Hasilnya min 60. Maka ini titik A. Titik A ini 2, min 60. Kemudian lanjut untuk X2 ini itu kan negatif 6.
ini pakai yang ini sama substitusi, pakai yang ini soalnya. Jadi x nya ini semua x kita ganti menjadi negatif 6, min 6. Y2 sama dengan min 6 pangkat 3 plus 6 kali min 6 pangkat 2 min 36 kali min 6 terus dikurang 20, hasilnya 196. Jadi titik ekstrim A 2,60 dan titik B itu min 6,196. Kemudian kita uji titik ekstrim dengan cara ke satu, yaitu uji titik A. Titik A ini kan 2,60, 2,60. Ini x nya ini 2, terus y ini min 60. Kita pakai yang 0,5 ya, soalnya biar gampang, biar mudah kata dosennya. Nah ini delta x sama dengan 0,5. Rumusnya ini x negatif delta x, x nya ini 2, delta x nya 0,5, hasilnya itu 1,5. Kemudian kita substitusi ke soal ini kan, kali ini kita tulis soalnya. Kemudian semua x ini kita ganti menjadi 1,5, berarti y sama dengan 1,5 pangkat 3 ditambah 6, 1,5 pangkat 2 dikurang 36 kali 1,5 kurang 20. Y sama dengan ini 1,5 kali 1,5 kali 1,5 itu kan hasilnya 3,375 ditambah 6 kali 1,5 pangkat 2 ini hasilnya 13,5, terus dikurang 36 kali 1,5 hasilnya itu 54, dan ini 20. Hasil dari penjumlahan dan pengurangan ini tuh menjadi negatif 57,125. Kemudian ini x plus delta x sama dengan 2 ditambah 0,5, hasilnya 2,5. Nah kita substitusi lagi, kita ganti semua x menjadi angka 2,5 pangkat 3 hasilnya 15,625 ditambah 6, 2,5 pangkat 2 itu hasilnya plus 37,5. Kemudian min 36 kali 2,5 hasilnya itu kan min 90, terus ini dikurang 20, ini dikurang ya, jadi hasilnya itu y sama dengan min 56,875. Nah karena ini min 57,125 terus ini 60 nya ini 60 ini terus ini min 56,875. Jadi ini tuh ini kan lebih itu ya, apa ya namanya, lebih besar yang ini kan. Jadi angka yang lebih besar itu kayak yang ininya itu madep ke angka yang lebih besar gitu, ininya yang lebar ini tuh yang lebih besar. Maka titik A 2,60 adalah titik ekstrim minimum.
Kemudian lanjut untuk uji titik B. Titik B itu kan min 6,196. X sama dengan min 6, Y ini 196, delta X ini 0,5. Ini X nya itu kan min 6 dikurang delta X nya itu 0,5. Min 6 min 0,5, hasilnya min 6,5. Nah ini kita substitusikan, ini pakai yang dari soal ini kita ganti sama X menjadi min 6,5, hasilnya ini, jadi Y sama dengan 192,875. Kemudian ini X plus delta X sama dengan hasilnya ini negatif 6 ditambah deltanya 0,5, hasilnya negatif 5,5. Nah ini kita substitusi pakai soal yang tadi juga, hasilnya itu Y sama dengan 193,125. Nah karena 192,875 itu lebih kecil dari 96, ini 193, maka titik B min 6,196 adalah titik ekstrim maksimum. Kemudian ini pakai yang cara kedua ya, pakai uji titik ekstrim dengan cara yang kedua, yaitu titik A 2, min 60. 2 nya ini, X ini 2, terus delta X ini kita pakai yang 0,5 juga. X min delta X sama dengan 2 dikurang 0,5, hasilnya 1,5. Nah ini kita pakai yang turunan ya, di aksen turunan yang ini iya pakai yang ini pakai yang ini. Nah kita masukkan kan substitusi ini 1,5 ke X ini, jadi 1,5 pangkat 2 itu hasilnya 2,25 ditambah 4 kali ini 1,5 hasilnya 6 dikurang 12. Nah maka di aksen ini hasilnya min 3,75. Kemudian ini untuk langkah selanjutnya X tambah delta X, yaitu 2 ditambah 0,5, hasilnya 2,5. Nah kita substitusi lagi ke di aksen tadi, ke soal tadi ini kan, soal yang ini X nya ini kita ganti semua menjadi 2,5. Nah 2,5 pangkat 2 hasilnya 6,25 tambah 4 kali 2,5 hasilnya 10 dikurang 12. Nah maka hasilnya ini diaksen sama dengan 4,25. Nah karena berubahnya X min delta X ke X plus delta X dari negatif, ini kan negatif, ke positif, maka titik A ini, titik A 2, min 60 adalah titik ekstrim minimum. Kemudian kita nyari yang titik B min 6,196. X nya ini min 6, delta X nya ini pakai yang 0,5. Sebenarnya delta X ini kita bebas pakai angka apa aja, yang penting nggak melebihi 0,5. Nah
Terus ini X min delta X sama dengan ini min 6 dikurang 0,5, hasilnya min 6,5. Maka Y aksen sama dengan X kuadrat X min 12. Ini X nya kita ganti menjadi min 6,5. Min 6,5 pangkat 2 hasilnya 42,25 plus 4 dikali min 6,5 hasilnya itu kan min 26, ini dikurang 12, hasilnya Y aksen sama dengan 4,25. Kemudian untuk X plus delta X sama dengan min 6 plus 0,5 sama dengan ini min 6 tambah 0,5, hasilnya min 5,5. Kita substitusi X nya ini kita ubah menjadi min 5,5, maka hasilnya min 5,5 pangkat 2 hasilnya 30,25. 4 dikali min 5,5 dengan min 22, ini min 12 tulis lagi. Jadi ini kita hitung, hasilnya menjadi Y aksen sama dengan min 3,75. Karena berubahnya X min delta X ke X plus delta X dari positif menjadi negatif, maka titik ini adalah titik ekstrim maksimum. Kemudian kita mencari titik beloknya. Titik belok itu kan syaratnya harus Y double aksen sama dengan 0 kan. Nah ini soalnya tadi ini kan dari sini ini sama dengan pangkat 3 plus 6 kuadrat minus 20x minus 20. Kita turunkan menjadi Y aksen sama dengan 3x kuadrat. Ini pangkat 3 ini kita tulis di depan, terus X ini 3 dikurang 1. Emang rumusnya pangkat ini tuh dikurang 1 ya, kan hasilnya 2 menjadi 3x kuadrat ditambah, nah ini 6 kali 2, 6 kali 2 ini kan 12 dikali ini 2 kurang 1 kan 1, tapi gak tulis gak. Nah terus dikurang ini turunannya dari 36, X itu kan 36, nah untuk turunan ini 20 itu 0. Kemudian kita double aksen, Y double aksen sama dengan 3 kali 2 itu 6x, pangkatnya 1 ditambah turunannya dari 12x itu 12. Nih. Kemudian kita pindah, kita mencari X dan Y melalui ini, berarti ini Y nya ini 0, Y ini 0 sama dengan 6x plus 12. Nah ini kan 12 nya ini kita pindah ke kiri menjadi negatif 12 sama dengan 6x. Nah ini X nya ini menjadi min 2, karena kan min 12 dibagi 6 itu kan min 2. Kemudian kita substitusi ke soal ini yang X ini kan, maka Y sama dengan X pangkat 3 plus 6x pangkat 2 min 36x min 20. Nah X ini min 2, hasilnya min 8 plus 24 plus 72 min 20, hasilnya 68. Jadi untuk titik beloknya yaitu min 2,68.